Anda punya polis asuransi unit link tapi sekarang mulai ragu, merasa ini bukan lagi pilihan yang tepat? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang merasa terjebak, pengen berhenti tapi takut rugi besar. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas gimana caranya mengambil keputusan finansial yang paling cerdas untuk situasi Anda. Ini kan pertanyaan utamanya. Pengennya sih udahan aja sama polis unit link ini, tapi bayangan kerugian finansial itu loh yang bikin maju mundur. Dengar ya, rasa takut itu wajar banget. Justru karena itu, kita butuh strategi yang cerdas dan itu yang bakal kita bahas sama-sama sekarang. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngertiin dulu dilema unit link itu sendiri, terus kita lihat risikonya kalau ditutup kecepatan. Baru deh kita cari opsi lain selain utuh polis. Kalaupun harus ditutup, kita pelajari prosedurnya yang benar, dan terakhir ada tips cerdas buat meminimalkan kerugian. Jelas ya? Yuk kita mulai. Langkah paling pertama sebelum ambil keputusan apapun adalah kita harus kenal dulu sama produk yang kita pegang. Sebenarnya unit link itu apa sih? Dan kenapa sering banget jadi dilema? Gampangnya gini deh, unit link itu produk 2 in 1. Jadi premi yang Anda bayar tiap bulan itu dipecah. Sebagian buat bayar proteksi asuransi, misalnya asuransi jiwa atau kesehatan, dan sebagian lagi dimasukin ke instrumen investasi. Nah, sifatnya yang ganda inilah yang bikin dia unik sekaligus jadi agak rumit. Nah, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Kenapa sih kalau nutup polis di tahun-tahun awal itu hampir selalu berarti rugi? Ini bukan cuma nakut-nakutin loh, ada alasan yang logis banget di baliknya. Oke, jadi ada 3 biang keladinya. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, biaya awal yang tinggi banget. Jadi di beberapa tahun pertama, premi Anda itu sebagian besar habis cuma buat bayar biaya akuisisi, administrasi, dan asuransinya. Kedua, ya karena itu, nilai tunai alias dana investasi Anda masih kecil banget, belum sempat tumbuh. Dan ketiga, ini nih yang sering banget kelewat. Saat itu juga, Anda langsung kehilangan semua proteksi asuransi. Kutipan ini kayaknya ngenge banget ya sama situasi banyak orang. Banyak yang baru ngeh soal struktur biaya ini setelah polisnya jalan beberapa tahun. Nah, dari situlah pencarian cara buat keluar tanpa rugi dimulai. Jadi, kalau Anda merasakan hal yang sama, Anda jelas nggak sendirian. Oke, setelah dengar resikonya, jangan langsung panik terus buru-buru mutusin buat tutup polis. Ada loh beberapa alternatif cerdas yang perlu Anda pertimbangkan dulu. Siapa tahu solusinya bukan berhenti total, tapi diakalin sedikit. Nah, slide ini penting banget. Anggap aja ini contekan buat bantu Anda mikir. Yuk kita lihat bareng-bareng. Opsi pertama, ya penghentian polis emang premi berhenti, tapi resikonya besar seperti yang kita bahas tadi. Alternatifnya, ada cuti premi. Ini bisa jadi pilihan kalau Anda lagi kesulitan bayar untuk sementara. Pilihan lain, pengurangan uang pertanggungan atau UP, ini artinya nilai proteksi Anda diturunkan supaya preminya lebih ringan. Terakhir, Anda bisa coba perubahan alokasi dana kalau ngerasa kinerja investasinya kurang oke. Setiap pilihan ada plus minusnya, jadi dipikirin matang-matang ya. Kalau setelah mengevaluasi semua alternatif tadi, Anda tetap yakin 100% bahwa menutup polis adalah jalan terbaik, oke. Kalau gitu, mari kita lakukan dengan cara yang benar, biar prosesnya mulus dan gak ada masalah di belakang. Prosesnya sebetulnya cukup gampang kok. Pertama, langsung telepon atau datangi perusahaan asuransi Anda, bilang mau berhenti, dan minta formulirnya. Kedua, siapkan semua dokumen yang diminta, biasanya sih fotokopi KTP, buku tabungan, dan formulir yang sudah diisi. Terakhir, dan ini penting banget tolong dicatat, pastikan Anda dapat konfirmasi tertulis bahwa polis Anda sudah resmi berhenti. Jangan anggap selesai sebelum bukti itu ada di tangan Anda, oke? Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana caranya biar ruginya minimal, atau bahkan kalau bisa nggak rugi sama sekali? Ada beberapa kunci rahasia di sini. Coba ingat-ingat angka ini. 14. 14 hari. Ini tuh bisa dibilang angka keramat di dunia asuransi, apalagi kalau polis Anda umurnya masih baru banget. Kenapa sih 14 hari ini krusial banget? Jawabannya adalah periode free look. Biasanya ini berlangsung selama 14 hari kerja sejak Anda terima buku polis. Ini adalah kesempatan emas Anda buat baca-baca lagi polisnya dan batalin kalau ngerasa nggak cocok. Kalau Anda batalin di periode ini, premi Anda akan dikembalikan 100%. Saya ulang ya, ini adalah satu-satunya cara pasti buat tutup polis unit link tanpa rugi sepeser pun.
Nah, gimana kalau periode free look-nya udah lewat? Tenang, masih ada 2 hal lagi yang bisa Anda lakukan. Pertama, minta rincian detail perhitungan nilai tunai ke perusahaan asuransi. Jangan cuma terima angkanya doang, tanyain rincian biayanya biar Anda paham uang Anda kemana aja. Kedua, kalau masih ragu, coba deh konsultasi sama perencana keuangan independen. Ingat ya, yang independen bukan agen dari asuransi Anda, biar dapat pandangan yang benar-benar objektif. Pada akhirnya, semua keputusan balik lagi ke tangan Anda. Dengan memahami produknya, tahu resikonya, mengevaluasi semua pilihan, dan pakai tips-tips cerdas tadi, Anda sekarang punya bekal yang jauh lebih baik untuk mengambil keputusan. Jadi, coba sekarang tanyakan ke diri sendiri, langkah finansial mana yang paling tepat untuk masa depan Anda?